Kahilas here and welcome back to the stories. Baik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan bareng gestar kita yang kali ini udah S2. Dia penerima beasiswa Manaki New Zealand Scholarship. Itu tuh sebenarnya program apa ya? Karena pasti kalian juga baru pada denger kan. Tapi sebelumnya ternyata gestar kita kali ini pernah coba AAS dan gagal di 2023. Dan katanya aku dapat bocoran kalau Manaki Scholarship ini sedikit nih yang tahu. Jadi buat kalian yang mau daftar scholarship juga dan mau peluang yang besar, kalian mungkin bisa nonton ini sampai habis. Dan pastinya bakal dapat info banyak banget dari gestar kita kali ini. Langsung aja kita sambut Kak Jose. Halo Kak. Halo Kahila. Lagi sibuk apa nih kakak di sana sekarang? Kebetulan ini baru masuk trimester baru, jadi belum ada kesibukan banget nih, masih ya kuliah biasa lah. Di sana lagi cuacanya lagi gimana kak? Kebetulan New Zealand itu di akhir tahun gini lagi summer ya, Oh, beda sama negara-negara di utara, Eropa dan sebagainya. Dia kebalikannya, justru November, Desember sampai Februari, Maret itu dia justru summer. gitu. By the way, boleh nggak nih Kak Jose kenalin dulu diri kakak ke audiens kita dan jelasin sedikit apa sih Manaki itu? Namaku Jose, dan saat ini aku sedang kuliah S2, mengambil jurusan Public Policy di Victoria University of Wellington. Jadi aku di Wellington, di ibu kota New Zealand. Aku S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta. Sekolah kedinasan punya Badan Pusat Statistik. Jadi statusku sekarang adalah pegawai negeri yang sedang tugas belajar. Oh gitu. By the way guys, Kak Jose ini juga udah nikah, udah punya anak, tapi sekarang dia LDR. Bener banget. Kenapa kakak kan udah nikah, udah kerja juga? Kenapa mau kuliah di luar negeri? Padahal kan jadinya LDR gitu kan sama suami sama istri sama anak. Iya, justru sebenarnya motivasi terbesar aku untuk kuliah lagi, untuk khususnya kuliah di luar negeri itu karena anak. Jadi pas 2023 anakku lahir, di situ lahirnya bulan Januari dan Manaki ini pendaftarannya closing di Februari. Jadi pas lagi hektik-hektiknya baru punya anak, baru punya baby, sambil aku ngerjain esai buat application formnya Manaki. Oh, Kenapa? Karena aku pengen anakku itu punya seorang role model bahwa pendidikan itu penting. Makanya, so sweet makanya, banget. makanya aku harus S2 nih. Dan aku harus S2 di luar negeri. Karena supaya nanti ketika dia besar, dia bisa mengutamakan pendidikan dengan, oh papaku aja S2-nya di luar negeri, aku harus bisa lebih dong gitu. Lucu. Mengetahui program itu kan kata kakak sedikit nih yang tahu kan. Kakak tuh tahu dari mana tuh kalau boleh tahu? Awalnya aku juga nggak tahu dan yang aku tahu beasiswa itu cuman ya kalau nggak AAS, Australia Award Scholarship atau LPDP yang dari pemerintah Indonesia. Tapi aku cari-cari, ternyata aku ketemu satu beasiswa ini namanya Manaki New Zealand Scholarship. Ini beasiswa dari pemerintah New Zealand untuk 45 ya, pas tahun aku 45 orang awardee. Dan uniknya di Manaki New Zealand Scholarship ini dia mengutamakan pendaftar dari 3 daerah utama, Apa aja yaitu tuh kak? Papua, Nusa Tenggara dan Maluku. Jadi Papua dan Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Maluku Utara dan Maluku. Jadi sangat sangat apa ya, sangat menarik banget karena dari daerah yang biasanya orang jarang tahu. Iya Kebetulan benar. kebetulan aku dari Papua dan aku daftar eligible dan ternyata lolos sampai akhir. Wow, kan tapi kan kakak sebenarnya pernah coba itu kan AAS itu gimana tuh perjalanan kakak dari awal nyoba itu sampai akhirnya ketemu ini gitu? Ya jadi tadi pas anakku lahir itu aku langsung nyoba AS karena AS juga udah open di situ. Jadi ketika anakku lahir aku daftar di 2 itu, AS dan Manaki. Oh Tapi AS tuh langsung ya?
Iya kebetulan waktunya Manaki dulu sih, Manaki bulan Februari dan AS tuh kayaknya tutupnya bulan April, beda 2 bulan. Jadi ya udah aku apply dua-duanya sambil nunggu pengumuman. Ternyata pengumumannya justru AS duluan, padahal dia Hmm. closingnya belakangan. Ternyata AS saya langsung gagal. Oh ya udah, nggak Tapi jodoh. dapetnya ke New Zealand Kak. Ya, ternyata yang Manaki ternyata berlanjut terus sampai akhir. Nah, Manaki ini sendiri tuh bisa untuk S1 juga nggak sih Kak? Atau emang dia khusus untuk yang udah kerja dan mau lanjut S2, S3? Manaki ini dia khusus untuk S2 dan S3. Hmm. Tapi dia nggak harus pekerja sih. Dia ada 5 jurusan utama, nanti bisa dilihat di websitenya Manaki. Salah satu jurusannya itu jurusan rumpun ilmu tentang governance. Nah, public policy itu yang aku tempuh ini adalah masuk dalam rumpun governance. Jadi ya nggak harus yang udah kerja, tapi memang khusus untuk yang rumpun governance itu dia minta pengalaman pernah bekerja di sektor governance. Hmm. Kebetulan aku pegawai negeri, jadi aku jelaskan di esainya dan CV dan segala macam ternyata eligible. Oh, jadi dia pakai CV juga. Dia untuk beberapa jurusan dia minta keterangan pernah bekerja di khususnya yang di governance itu keterangan pernah bekerja di sektor governance. Aku lupa Oh, sih ya CV atau sekedar semacam keterangan gitu. jadi persyaratan umumnya tuh apa aja Kak? Persyaratannya tuh Manak ini sebenarnya yang bikin sangat menarik adalah persyaratannya gampang. Apa tuh? Dia dia nggak ada IP, dia nggak perlu syarat IP Heeh. minimal. Sedangkan kita tahu LPDP aja pakai IP, Iya. AS pakai IP, Manaki nggak pakai IP. Kunci Oh. utamanya seleksi Manaki itu adalah di esainya. Karena Heeh. di di esainya itu kita harus menjelaskan kenapa kita perlu belajar jurusan ini, apa yang akan kita bisa kontribusikan ke Indonesia, ke negara Mm-mm, asal mm-mm. kita setelah kita menempuh pendidikan ini. Kemudian terakhir itu kita diminta untuk berkomitmen bahwa setelah mengambil kuliah ini kita harus pulang ke Indonesia untuk Oh. mengaplikasikan ilmu itu dan kita tidak bisa masuk ke New Zealand lagi selama 2 tahun untuk Oh, gitu. untuk membuktikan bahwa kita itu betul-betul mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di New Zealand Mm-mm. di negara asal kita, dalam hal ini Indonesia. Oh. Jadi cuma esai aja gitu. Iya, esai dan ya sisanya syarat-syarat teknis lah, administratif kayak Heeh, heeh. ijazah S1, terus kartu identitas. Sisanya kunci utamanya adalah di esai. Kemudian Oh, setelah I kita lolos see. itu juga IELTS itu mereka yang provide. Mereka yang Maksudnya? provide tesnya. Oh, Jadi mereka kita yang bayar gitu. disediakan. Biasa yang jadi kendala bagi para pencari beasiswa adalah IELTS. Iya. Tes IELTS 3 juta sekian ya kalau langsung lulus. Mhm. Buktinya saya aja tes IELTS itu 3 kali dan itu semuanya di provide dari Manaki. Oh, berarti berarti setelah lulus esai itu baru IELTS atau gimana tuh, Kak? Jadi jadi IELTS itu bukan penentu lulus seleksi beasiswa atau enggak. Hmm, Karena menurut Manaki, ya kemampuan orang itu kemampuan bahasa. akademisnya, ya kemampuan bahasa itu bukan menjadi satu batasan gitu. Kemampuan bahasa itu bisa dikembangkan. Jadi tes pertama adalah esai, yang kedua adalah psikometrik ya seperti tes psikotes ya. Mm-mm. Yang ketiga wawancara. Setelah wawancara baru kita dites IELTS. Jadi kita udah tersaring banyak baru kita tes IELTS. Tes pertama Oh. saya tidak lulus. Tes pertama IELTS saya nggak lulus. Tapi dibilang kami yakin dengan kemampuan kamu dari Mm, esai, dari psikometrik, dari wawancara bahwa kamu adalah kandidat yang tepat. mm. Kami akan provide kamu lagi IELTS. Sampai 3 kali saya baru tembus IELTS. Oh, nilainya berapa tuh, Kak, kalau boleh tahu IELTS-nya di sana maksimal? Bukan maksimal sih, keterimanya tuh Minimal. berapa? Ya, jadi yang penting IELTS itu harus memenuhi syarat kampus. Syarat kampusnya itu ya standar kayak kampus luar negeri yang lain ya. Mm. Overall minimal 6,5 dan setiap bandnya harus minimal 6. Oh, gitu. Pas nyampe New Zealand nih untuk
pertama kali ya kakak baru baru kan kakak ke New Zealand juga? Aku baru mulai di Juni 2024 ini. Jadi baru jalan Baru banget 5 kak. bulan. Baru banget. Oh, oke. Kakak punya nggak pengalaman-pengalaman yang memorable dan konyol menurut kakak yang kakak sampai sekarang tuh nggak bisa lupa? Kayak tadi saya bilang, bulan Juni pertengahan tahun itu justru winter. Mm. Jadi pas saya datang, memang nggak Wellington ini nggak ada salju ya. Di kota Wellington nggak ada salju, tapi dingin banget menurut saya ya, menurut kita lah orang yang biasa tinggal di daerah tropis. Iya. Jadi begitu sampai malam tuh sampai 1 sampai 4 derajat. Jadi begitu Wow. sampai saya langsung flu parah yang nggak pernah kayaknya saya flu kayak gitu di Indonesia. Benar-benar mampet, saya nggak bisa napas. Hah? Habis itu ya udah saya minum obat dan segala macam. Ya kebetulan bawa obat dari Indo kan. Mm. Ada satu lagi pengalaman yang bikin saya cukup terharu lah. Jadi kan saya tadi baru 6 bulanan lah. Mm. Nah, saya pertama kali lihat aurora Iya, sebagai aku mau orang banget lihat aurora. orang biasa yang ya nggak punya prestasi akademik apa-apa, IP pas-pasan, tinggal di kabupaten di Papua jauh, tapi saya bisa pas hari itu saya bisa ngelihat aurora dengan mata saya sendiri. Wah, itu benar-benar mengharukan banget, kayak Iya, aku wah, jadi ikutan terharu. Iya, aku juga pengen kali lihat aurora. beruntung banget ini saya dikasih kesempatan melihat aurora lewat beasiswa ini yang surprisingly nggak banyak orang yang tahu gitu. Iya. Makanya saya ya mengencourage lah teman-teman buat ayo kita coba Manaki ini. Lumayan mudah, nggak ada biaya kan, Mm-mm. dan peluangnya besar. Mm-mm. Tapi untuk tantangan-tantangan tuh kakak pernah merasakan tantangan yang tersulit nggak sih pas selama belajar mengajar di sana? Justru kita nih sebagai alumni mahasiswa Indonesia lah, alumni kampus-kampus dalam negeri, saya yakin banget bahwa kemampuan kita itu sanggup, bahkan bisa bagus banget kita ngikutin, karena kita terbiasa dengan pengajaran yang strict dan diforsir banget gitu kan. Sedangkan di sini sangat santai. Kayak saya kuliah tuh sebulan 3 kali. Hah? Sebulan 3 kali? Masuknya Iya. kapan aja kak? Iya, jadi di sini karena jurusan saya itu sistemnya block dates. Jadi kuliahnya itu bukan reguler setiap minggu, tapi kayak dalam satu trimester itu udah ditentukan jadwalnya tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Oh. Jadi nggak setiap hari, nggak setiap minggu bahkan ada. Jadi sangat lowong. Terus pengajarannya juga ya kita dituntut untuk sangat independen. Mm-mm. Jadi nggak ada ujian dengan Gak ujian ada kan. ujian. Jadi di sini nilai itu benar-benar dari tugas, dan tugasnya itu mostly paper. Jadi nggak ada tugas ABC atau itu mostly paper. Jadi ya memang kita dituntut untuk independen, mencari berbagai informasi dan merangkainya menjadi sebuah tulisan yang padu gitu. Itu sih mungkin tantangannya. Kita nggak terbiasa dengan sistem pembelajaran itu, tapi kita punya modal kuat. Kita itu ulet. Mahasiswa Indonesia itu ulet, rajin. Jadi kalau mahasiswa Indonesia mau belajar di New Zealand, nggak perlu pintar, cuman dia perlu rajin. Tapi beasiswa Manaki ini milih univnya apa? Cuma milih jurusannya aja? Pilihan kampusnya ada, pilihan jurusannya juga ada. Cuman kita harus milih 5 jurusan utama yang ditentukan Manaki itu. Tapi itu jurusannya juga payung ya, artinya luas, kayak governance. Di dalamnya ada public policy, ada public management, ada e-governance, macam-macam. Selama kita bisa memilih dalam satu rumpun itu, bebas. Kemudian yang kedua, kita harus memilih ya kampus mana yang menyediakan jurusan itu kan. Berarti ini tuh Manaki fully funded, bener-bener full gitu ya kak? Fully funded, benar. Jadi kita benar-benar nggak ngurus pembayaran apapun. Urusan kampus dengan kita ya sebatas ngajar gitu. Oh. Kita tinggal belajar, datang belajar. Kita datang hidup dan tempat belajar. tinggalnya? Tempat tinggal ya kita cari sendiri. Oh tapi kita bayar sendiri apa mereka yang provide juga? Nah, Manaki menyediakan biaya hidup ya, allowance setiap 2 minggu sekali. Nah, itu 2 biaya minggu itulah sekali. kita pakai untuk hidup, untuk makan, untuk ya personal, untuk
tempat tinggal dan segala macam. Nah itu dia teman-teman buat cerita-cerita hari ini. Kayak ternyata kita baru tahu kan ada beasiswa Manaki di New Zealand dan itu fully funded. Semua dibayarin, dapat uang jajan segala macam, dan kita tetap boleh nyari kegiatan di luar, bisa explore juga, bisa ngeliat aurora juga. Semoga teman-teman dapat banyak info dari video ini, dan kalian yang mau coba S2 dan S3 langsung aja cek ke websitenya di newzealandscholarship.gov.nz. Tuh, dicatat ya teman-teman. Jadi itu dia video buat minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye!